Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita undang semua bangkit berdiri, kita mulai kebaktian. Kita mau masuk ruang Maha Kudus, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, karena Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. Sebab Dia kudus adanya. Haleluya. Sucikan hati kami Tuhan, sucikan ruangan ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dengan
kita masuk dalam doa buat pembukaan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Benar Tuhan. Amin. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, silakan duduk. Apa kabar saudara? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Apa kabar saudara? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Siap puji Tuhan? Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tanggalkan
Silakan duduk saudara. Kita akan berikan persembahan yang bertugas. Silakan maju ke depan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat rencana-Mu Tuhan, namun yakin percaya kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan pagi ini Tuhan. Haleluya. Melihat jalan-Mu saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Naikkan pujian ini, haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hati kami percaya, semua bangkit berdiri. Ku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan lihat kita sampai pada di saat kita memberi dalam kondisi kurang, itu baru beyond the call of duty. Katakan amin saudara. Nah, kita akan lihat saudara kelanjutannya, standar gereja. Nah, kita akan lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang, maksud saya 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ke-5. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan, perhatikan, menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5.
mereka memberikan, perhatikan, lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, perhatikan, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat ini saudara, kesimpulannya standar gereja atau standar orang percaya dikatakan dalam ayat itu bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin. Perhatikan, jemaat yang miskin dikatakan sulit, sukar, namun mereka memberi lebih dari apa yang mereka punyai. Cuma satu orang saudara. Kadangkala saudara, kondisi membuat kita berkata begini, Tuhan saya kan gak punya, jangankan rumah, saya aja masih kontrak, saya masih ikut orang, saya masih ikut saudara saya. Kalau kita pelajari, telusuri ayat ini, ternyata jemaat Makedonia dikatakan mereka sulit, sukar, bahkan dikatakan miskin. Namun perhatikan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka, apakah cuma materi yang mereka berikan? Perhatikan, mereka memberikan diri mereka, hidup mereka, tubuh mereka. Pertama, mereka berikan tubuh mereka kepada Allah. Di mana mereka memberikan? Mereka melayani, mereka melakukan aktivitas pekerjaan Tuhan. Hidup mereka beri buat Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bukan hanya kepada Allah mereka beri hidup mereka, tetapi Alkitab berkata semua orang yang ada saat itu. Sekalipun saudara sudah level 1 COVID-19, kita juga tidak berkata atau merasa bahwa ini sudah aman. Jangan terlalu euforia bahwa corona gak ada lagi, lalu bertolak ke belakang. Saudara, kita lihat bahwa dalam kondisi sulit saudara, dalam PPKM, dalam mencari kerja, orang berusaha mencari uang sulit. Tetapi ternyata ada orang-orang yang mau memberi, membantu orang-orang yang kekurangan, yang mau berkorban buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kembali ke poin sebelumnya, kalau kita memberi dalam kondisi berkelimpahan, itu gak rasa. Artinya kita gak ada rasa orang kita berkelebihan, bukan? Kedua, ketika kita memberi dalam hal berkecukupan, kita nggak menahan diri. Kenapa? Kita cukup kok. Alkitab berkata asal ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. Tetapi yang ketiga, dalam kondisi kekurangan seperti jemaat Makedonia, dikatakan mereka melebihi, melakukan beyond. Sulit, sukar, miskin, bahkan sederhana, mereka bisa memberi untuk Tuhan. Amin. Itu sebabnya jemaat Makedonia bisa juga menjadi contoh buat kita. Untuk apa? Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa, bukan? Artinya kita memberi, perhatikan, dengan sukacita. Jangan terpaksa saudara. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Kita datang kepada poin selanjutnya. Mengapa kita harus melakukan yang terbaik atau melakukan lebih dari sekedar tugas? Mengapa kita melakukan pemberian hidup kita, tubuh kita? Dikatakan bahwa bukan hanya sekedar tugas,
yang kita berikan. Atau karena diberikan kepercayaan oleh kantor atau perusahaan atau di mana kita bekerja atau kita melakukan usaha. Kita mau melakukan yang excellent, yang terbaik. Nah, kita lihat mengapa saya dengan Anda harus melakukan yang terbaik. Pertama, kita lihat dikatakan karena Dia Tuhan layak terima yang terbaik. Sekali lagi saudara, karena Dia Tuhan layak terima yang terbaik. Katakan amin. Kita akan lihat saudara dalam ayat Maleakhi pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ayat ini memberikan ilustrasi ketika bangsa Israel memberikan korban kepada Allah. Dikatakan bahwa digambarkan di situ kalau ada seorang bupati lalu kita akan sambut dia kita akan sambut, kita akan layani dia seperti seorang raja ataupun seperti seorang presiden. Contohnya begini saudara, tiba-tiba ada bupati lah saudara, contoh aja sederhana, bupati, saya sesuai dengan Alkitab ini, bupati lalu datang di tempat Pak Manulang, di rumah Pak Manulang. Nanti Pak Manulang, ada Bapak Bupati mau datang. Ini ilustrasi ya Pak Manulang, ya ilustrasi. Manulang datang ke bupati kan, atau wali kota datang, wali kota mau datang. Secara otomatis kita perlu persiapan nggak? Pak Manulang perlu persiapan nggak? Perlu kan? Perlu. Minimal apa? Rumahnya kan? Rumahnya apa? Minum, kopi, apalagi saudara, makanan, buah-buahan. Lalu ada protokol, katakan begini, protokolernya berkata begini, Pak Manulang, wali kota atau bupati akan tidur di rumah. Wah, lebih parah lagi kan? Bukan cuma datang, makan, minum, tapi dia bilang mau tidur. Pak Manulang apa? Persiapkan apa? Minimal apa? Tempat tidur apa? Selimut, spring bed, dia cat. Pak Manulang buru-buru, ayo kita nggak tahu mau pinjam di mana, ke cari uang di mana. Ayo kita pergi ke mana? Kita pergi cari spring bed di furniture, cari spring yang bagus karena wali kota, bupati mau datang. Aduh, kita harus hormati dia. Tempat tidurnya, bantal guling kita ganti yang baru, spraynya, rumahnya, kamarnya kita kasih pewangi, AC kalau bisa 1 PK, supaya dia kedinginan kan. Nah, tadi Mbok bilang kedinginan katanya, jadi bergeser, Ibu Ita geser situ ya, apa-apalah. Artinya begini, Pak Manulang menyiapkan yang terbaik buat seorang pejabat. Untuk apa? Datang bertamu, bukan bertamu lagi, tidur istirahat di situ. Mungkin cuma dia istirahat 1 jam karena kecapean perjalanan jauh. Tapi persiapan jauh sebelumnya kita harus persiapkan untuk apa? Berikan yang terbaik. Buat apa? Buat bupati atau wali kota. Alkitab berkata begini, kamu membawa seekor binatang buta, dikatakan dipersembahkan, tidaklah itu jahat. Dikatakan kamu membawa binatang timpang, cacat, bahkan sakit, tidakkah itu jahat? Memberikan persembahan, dikatakan binatang buta, bahkan timpang, cacat kepada Allah, dikatakan itu menjijikan bagi
Allah. Perhatikan, apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Ternyata ini yang Allah mau dalam hidup kita. Enggak perlu baju baru. Oh, kita harus ibadah, saya harus beli baju baru. Kadang-kala momen-momen Natal ini yang sering kali terjadi. Kalau cuma hari-hari biasa ibadah, itu bersih dan rapi, lalu disetrika, kita pakai, kita beri, itu untuk Tuhan. Enggak perlu kita saudara, oh, kita pergi dulu cari ini. Nah, yang ada aja kita saudara. Kenapa? Kita pakai, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kala saudara kan kita terbawa dengan emosi kita, harus beli ini, harus beli itu. Tidak melihat bahwa kondisi yang ada. Namun Alkitab mengajarkan, dikatakan ketika bangsa Israel memberikan korban kepada Allah, Alkitab berkata itu menjijikkan bagi, karena dia beri yang timpang, yang cacat. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas, tidakkah itu jahat? Alkitab berkata bahwa aku sudah memberikan yang terbaik buat kamu, kok engkau berikan yang kurang baik dalam hidupku. Ini terjadi bangsa Israel. Kita sebagai orang percaya belajar ini. Kadang-kala saudara, ketika kita memberi persembahan, kuas-kuas dulu, kan? Libung dilipat, kuas-kuas, saudara dibuka dompet, dia lihat, di tetangga lihat, merah-merah. Bukan merah, ini keluaran sudah 2.000 diambil. Dikatakan kita memberi korban asal-asalan, hanya berkata begini dalam hati, yang penting saya memberi, itu syarat aja. Itu hanya syarat yang kita korbankan kepada Tuhan. Kalau saudara teliti baik-baik, Alkitab berkata itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak akan bicara secara langsung dalam hidup kita, kamu jahat loh anakku. Ketika anak-anak kita lihat orang tua sudah lanjut usia, anak sudah berhasil, anak akan memberikan yang terbaik buat orang tua. Kenapa? Mengembalikan jasa orang tua yang dia sudah melahirkan, dia membesarkan, sampai dia menikah, sampai punya cucu. Anak tinggal memberikan yang terbaik. Amin. Kenapa? Itu orang tua. Itu sebabnya saya juga berterima kasih, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita mengadakan seminar Zoom selampung, lalu perwilayah, lalu kita buat di tempat ini, satu tempat. Saudara yang sudah berkorban, hanya beberapa orang memang yang karena tidak begitu banyak. Tuhan berkati. Tangkap baik-baik ini saudara. Ya. Ketika saudara memberi, saudara masih ingat pengajaran firman Tuhan tahun kemarin, bicara tentang korban tatangan, bicara tentang buah sulung, bicara tentang sukarela atau sumbangan atau memberi, mengembalikan milik Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, saudara sedang mengundang, menarik berkat dari surga untuk datang di tengah usaha dan keluargamu. Sekali lagi saudara, ketika saudara melakukan itu, saudara sedang menarik, mengundang berkat dari sorga turun di tengah-tengah keluarga dan pekerjaanmu. Bukan kita mau sogo-sogo, bukan. Kita sedang mengambil berkat yang Tuhan sudah siapkan. Ini loh anakku, ini yang ku siapkan buat engkau. Tetapi bagaimana engkau melakukan itu buat aku coba engkau. Itu sebabnya mari kita lihat dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayat 13.
Yesaya pasal pertama 13. Apa yang dikatakan di sana? Yesaya pasal pertama 13. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sahabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Perhatikan, karena perayaanmu itu penuh dengan bukan hanya kejijikan di mata Tuhan, apa yang kita buat yang tidak berkenan, dikatakan itu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya saya berusaha loh, pergi kemana kalau mau ibadah, kita pakai sepatu, pakai rapi saudara, buka aja, santai jalan. Kenapa? Saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sekalipun jemaat, dia ngasih berkat buat saya pakai, senang kan dia, apapun. Karena ibu gembala iri, saya kemana-mana kan ada pelayanan berkat, kasih nih, buka nih, ada cara membahas Tuhan, lalu suka ngusulin kepada saya, kasih dong ibu-ibu gembalanya, kok cuma bapak-bapak gembala yang ngasih. Nah saya pikirkan juga itu, saya bilang. Cuma saya bilang sama ibu gembala, saya ini gak pernah beli, saya bilang, ini hanya berkat Tuhan. Saya hidup hanya lewat ayapan firman Tuhan di melayani, ya sudah saudara. Tapi saya berusaha supaya Tuhan beri yang terbaik. Itu sebabnya ibadah kita, musik kita, multimedia kita, terima tamu kita. Sebabnya kan berulang kali kalau mau latihan nggak bisa hari Minggu, agak cepat lah. Supaya apa? Kita persiapan bener-bener loh. Kan sudah bilang kan beberapa minggu lalu, kalau kita melayani tempat ketua MD, waduh, mungkin dihitung kita bisa dipakai sini. Bener, orang yang nggak doang bakal nggak dipakai pelayan, bener. Tetapi kita belajar, saya ngajarin, oh iya, kita harus belajar supaya apa? Kita bertumbuh dalam pelayanan. Amin. Kenapa? Kalau kita bisa, berarti kita berkata, Tuhan, aku mau jadi berkat di tengah pelayanan. Amin. Nah, kita akan lihat dalam Yesaya pasalnya yang pertama 13 ini, kalau dikatakan kita memberikan pujian, kita tidak sungguh-sungguh, lalu doa tidak sungguh-sungguh, pelayanan tidak maksimal, korban kita tidak sungguh, apa yang kita buat tidak sungguh, ibadah kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Alkitab berkata itu menjijikan, bahkan jahat di mata Tuhan. Kita belajar demi hari, kita belajar berupaya supaya tak beri untuk Tuhan, inilah hidupku Tuhan, aku beri apa yang aku bisa buat, karena aku tahu Tuhan ketika aku melakukannya maka semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat yang kedua, mengapa kita harus melakukan yang terbaik atau melakukan lebih dari sekedar tugas. Kita kembali ke PowerPoint. Yang kedua, karena itu perintah dan kerinduannya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, ini perhatikan saudara, serahkanlah dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia dengan 2. Saya boleh ilustrasikan begini, kalau ada orang yang minta pakaian kita saudara, yang cuma memang itu satu-satunya paling bagus, kita mau kasih enggak? Boro-boro saudara, iya bener ngasih di sini tengah tahun tintar. Kenapa nih? Ini loh, ya kan? Pak Manulang jawab juga dia. Kita dikatakan mengingini loh baju. Ada orang itu kalau saudara kita bilang nih, nggak usah lah dikasih saudara, kasih pinjam. Nih, pinjam sih, pakai. Ini pas lagi tugas pelayan, bisa nggak nih? Nggak. Oh ini cuma satu-satunya nih pakai. Lu pakai lagi, bawa ketek lagi ntar. Ya kan?
Lalu dikatakan kalau kita mau jalan 1 kilo atau 1 mil, lawan dia dengan, artinya apa? Kita lebih dari itu, beyond, melebihi apa yang dia minta dalam hidupku. Gue minta sih, ya ini aja lah, yang banyak-banyak lah, dikit-dikit aja. Itu bukan beyond, melebihi, tetapi di batas-batas ini, kurang-kurangin. Itu perintah loh, kerinduan Tuhan. Supaya apa? Kita melakukan melebihi panggilan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Masa cuman kerja itu, kita gak bisa cuman itu aja. Tapi Alkitab berkata, kita melebihi, tambahkanlah talentamu, tambahkan bakatmu, tambahkan pelayananmu. Kalau engkau sudah bisa terima tamu, engkau bisa persembahan, kalau bisa yang lain. Nah, itu perintah Tuhan dan kerinduan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Mengapa kita harus melakukan yang terbaik, melakukan lebih dari sekedar tugas? Yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena dia terlebih dahulu melakukan yang terbaik. Katakan amin. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalimat atau kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, dikatakan dia dimasukkan air asam. Sesudah dimasukkan air asam, dia ditombak dari bawah. Kondisi terpaku di kayu salib. Lalu ketika tombak itu menusuk lambungnya, Alkitab mencatat keluarlah darah dan air. Ucapan daripada Yesus dikatakan sudah selesai. Dalam bahasa lain dikatakan tete lesai. Sudah selesai. Aku beri hidupku untuk Bapa. Aku beri hidupku untuk Allah. Yesus jadi korban. Penderitaan yang beberapa hari lalu mungkin saudara masih nonton. Sampai hari ini mungkin masih ada filmnya. Film Gestapo. Masih ingat apa nama Gestapo? Gerakan 30S PKI. Sudah lihat kan film itu yang bengisnya, jahatnya PKI. Nah, itu baru kita lihat bagaimana gerakan Yesus ketika dicambuk, ketika dirantai, lalu dipukul dengan cambuk, dikatakan berduri besi. Lalu ketika dia cambuk itu menempel dalam tubuhnya. Bukan pakai baju saudara, telanjang. Lalu ketika cambukan itu menempel di dalam tubuhnya, lalu seperti kail itu ditarik, dagingnya terikut, lalu keluarlah darah. Ketika dipukul lagi, ditarik lagi. Setelah itu dikatakan dimakotain duri. Sudah begitu dipasang duri, darahnya menetes. Yesaya mencatat tidak berbentuk manusia lagi. Siapakah itu? Yesus. Yesus berkata, sudah selesai Bapa. Coba kita lihat Ibrani pasal pertama, ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, nih, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Setelah dia menebus dosa Anda dengan saya, menebus dosa kita semua, orang yang di dalam dunia ini, karena dosa saya dengan Anda, dikatakan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Dia diangkat,
Kitab mencatat dia duduk di sebelah Allah Bapa. Mengapa? Taktanya sama. Dia Allah 100%. Dia wujud manusia 100%. Dia memiliki roh. Itu sebabnya roh itulah yang memampukan kita sampai hari ini. Saya dengan Anda bisa beribadah, bisa melayani, bisa bekerja, bisa mencari uang, bisa beraktivitas siang dan malam, hujan maupun panas, siang sore. Kita bekerja, melakukan aktivitas, itu karena kebesaran Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Itu kita harus sadari, kita harus ingat baik-baik, itu bukan. Tapi kalau ada orang yang berkata, ini karena saya, ini karena saya bisa, ini karena saya mampu, saya kuat. Dengar baik-baik, hati-hati, tarik perkataanmu. Engkau katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sadari semuanya itu karena Tuhan. Amin. Usaha boleh naik turun, pelanggan bisa datang bisa pergi, persaingan itu bisa banyak di mana-mana, usaha. Tetapi kita berkata, Tuhan, Alkitab berkata, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. Tinggal hidup kita dengan Anda, mau hidup benar atau tidak, mau hidup benar dengan kebenaran Tuhan atau tidak, tergantung kita kan. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, ternyata kita harus melakukan yang terbaik, melakukan melebihi yang namanya sekedar tugas panggilan Tuhan. Ternyata dikatakan, karena Dia Tuhan layak terima yang terbaik. Karena Tuhan sudah perintahkan dan kerinduannya buat kita. Maka yang ketiga, karena Dia terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat saya dan saudara, supaya kita sadari, Tuhan, aku tahu Tuhan, nafasku ini, oksigen yang aku hirup ini, itu mahal harganya. Saudara mungkin lihat, saudara, keluarga, teman yang terbaring di rumah sakit yang pakai oksigen, berapa satu tabung yang kecil, saudara? Ada yang tahu? Ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Oksigen itu dijual, dibeli. Kita gratis, saudara, masih bisa melakukan aktivitas. Alkitab berkata, dikatakan, Dia sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya kita belajar berusaha, Tuhan, aku berikan yang terbaik. Waktuku, hidupku, pribadiku, persembahkan untuk Tuhan. Apa yang kau bisa berikan, materi, engkau berikan untuk Tuhan. Ketika yang kau berikan buat Tuhan, Alkitab berkata, Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan lihat hasil dari Beyond the Call of Duty apa. Kita nyanyikan pujian, Ku tak membawa apapun juga. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati dengan perjamuan kudus. Inilah yang kupunya. Sambil kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Pada akhirnya saat ku kembali, suruh sekali lagi ku tak membawa apapun juga. Amin. Saat ku datang ke dunia, tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang
Aku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Biar musik dan singer nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pujian ini berkata, ketika kita datang dalam dunia, kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa harta ketika kita lahir. Dan ketika kita akan pergi kembali kepada Bapa, kita pun tidak membawa apa-apa. Itu hanya kita pakai selagi kita di dalam dunia ini. Selagi kita menghidupkan keluarga kita, menghidupkan saudara kita, menghidupkan istri, anak-anak, suami kita. Tetapi satu saat yang kita bawa hanya roh jiwa kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Apa yang kau sudah buat, apa yang kau sudah lakukan, yang terbaik kah buat Tuhan, atau cuma asal-asalan, atau hanya sebagai syarat untuk Tuhan? Tapi kita berkata, Tuhan, aku mau Tuhan belajar berusaha memberikan yang terbaik, tubuhku, hidupku, pribadiku Tuhan, untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam roh, di dalam roh dan kebenaran, sampai sekali lagi di dalam roh, di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Kita bisa lihat hati kita, kita bisa melihat pribadi kita. Apakah ketika engkau datang hatimu dengan beban berat, ketika engkau datang di dalam rumahmu, di bait Allah, hatimu sungguh tulus di hadapan Tuhan? Apakah engkau melakukan pelayananmu, pekerjaanmu itu dengan tulus di hadapan Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat disingkapkan oleh Tuhan. Satu waktu Allah akan menyingkapkan itu. Pertanyaan di sini, sudahkah engkau tulus dan engkau sungguh-sungguh melakukannya? Kita berkata, Tuhan, ubah pola pikirku, ubah mindsetku yang negatif jadi positif, ubah hatiku supaya hatiku menjadi hati yang benar di hadapan. Ketika hatiku benar di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, baik di tengah keluarga dan pekerjaanmu, dalam pelayanan, Tuhan tilik itu dan Tuhan berkati. Jangan menjadi pelayanan kita yang Tuhan berkata, aku muak melihat pelayananmu, aku jijik di mata, jahat engkau perbuat di hadapanku. Tapi dia berkata, Tuhan, seperti Tuhan katakan kepada Daud, aku berkenan kepada Daud karena Daud hidup berkenan di hadapan. Haleluya. Siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Kuduskan hatimu, kuduskan pikiranmu, kuduskan pribadimu, supaya engkau berkenan dan layak untuk menikmati makan dan minum. Apa yang kau hadapi hari-hari ini? Masalah keluarga, masalah suami, masalah anak, masalah istri? Apakah masalah ekonomi? Atau masalah keuangan? Masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah studimu, perkuliahanmu? Katakan, Tuhan, ketika aku makan dan minum ada mujizat Tuhan. Ketika aku makan dan minum ada kedahsyatan yang terjadi.
Aku tahu Tuhan, ini jawaban Tuhan dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Dan berkati kami untuk makan dan minum. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Ibu Gembala maju ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar nanti Bapak Asam pimpin dalam dua perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Kuduskan layakan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Iya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Iya. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Iya Tuhan. Iya. Iya Tuhan. Haleluya. Iya. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara. Pakai pujian. Darahnya amat kuasa sucikan. Darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Kuasa sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, darahnya, oh darahnya kuasa sucikan, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus, darahnya, oh darahnya kuasa, amat kuasa sucikan, sucikan dari dosa, dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus, darahnya, kuasa, amat kuasa sucikan, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah.
dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebusan. Sekali lagi darahnya, oh darahnya amat kuasa, amat kuasa, sucikan, sucikan dari dosa, dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Sekali lagi kita berdua bersama-sama, oh darahnya lepaskan darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita, kita pegang sloki dengan tangan kiri kita yang melambangkan anggur darah anak domba Allah. Kita akan makan dan minum apa yang kita bawa hari ini, apa yang sedang kita gumulkan, persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari ketika engkau makan dan engkau minum, yakin ada mujizat Tuhan, yakin dan percaya dengan imanmu, kuasa Allah bekerja di dalamnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Haleluya, kita dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang sloki yang berisi anggur. Haleluya, anggur yang melambangkan darah anak domba. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan terima kasih buat Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, dengan imanmu aku sudah sembuh. Dengan imanku aku boleh melihat jawaban Tuhan. Dengan imanku keluargaku, kalau ada keluargaku yang sakit, mereka sembuh, mereka dipulihkan. Bukan hanya itu, mereka diselamatkan, mereka datang kepada Engkau. Keluargaku diberkati, suamiku diberkati, istriku diberkati, anak-anakku diberkati. Karena aku sudah makan bersama dan minum bersama tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiara lama takara lama sek, Huria lama takara lama sang. Engkau memulihkan kami, Engkau menjamah kami, Engkau berikan kekuatan, Engkau menolong kami. Haleluya,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami sudah diajari Tuhan untuk melakukan melebihi panggilan tugas yang Tuhan berikan dalam hidupku. Standar gereja, supaya gereja sedang menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih buat perjamuan kudus. Kami sudah dipulihkan, kami sudah dilawat, dan kami percaya Engkau sudah berikan jawaban dalam hidup kami. Kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan bahagia. Karena roh-Mu, firman-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai ibadah sepanjang sepekan. Hari Senin ada ibadah rayon Siloam, tempatnya di keluarga Bapak Andi dan worship leader Saudara Alan jam 18.30. Dan setiap hari Kamis ada ibadah pemuda jam 18.30. Setiap hari Sabtu ada ibadah Bira di Morsel jam 16.30. Hari Sabtu ada 2 bedstone di gereja jam 18.30. Petugas ibadah raya tanggal 10 Oktober 2021 WM Ibu Angel, Singer, Ibu Kiki dan Saudara Tan, Bapak Pulang dan Saudara Putra. Penerima tamu Bapak Angel. Dress code batik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan tugas dapat mencari pengganti H-3 dan yang bertugas dapat hadir di gereja pukul 9.30 pagi. Selanjutnya kita akan melihat keuangan gereja. Di sini saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap ibadah dan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara bisa lihat di Facebook saudara, di YouTube. Saudara cari GPD Eklesia Permata Asri. Di YouTube bisa ada, dan saudara bisa lihat di Facebook saudara kegiatan, bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang minggu. Saudara bisa lihat di situ, dan Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama. Biar nanti Ibu Angel pimpin dalam doa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah berkorban, bahkan sudah mengembalikan milik-Mu perpuluhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka, berkati warung, konter, sales, karyawan, pegawai, bisnismen, rumahan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Biar Tuhan memberkati, supaya semakin hari, sekalipun di pandemi COVID-19 ini, kami tahu Tuhan yang mengendalikan hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menurunkan berkat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan akhiri ibadah raya minggu siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, pengentalan pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai siang hari ini esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus berkali kedua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur akhir ibadah. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, tetap semangat, bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.